Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Gorontalo. Hari ini saya lagi siap-siap nih, kita mau menuju ke Desa Pinogu yang jaraknya 7 jam dari sini. Dan transportasi yang mau saya naikin adalah tadam! Ojek lengkap sama atapnya dan seluruh kebutuhan kita buat dibawa ke atas. Kebutuhan sehari-hari, bahan bangunan, semuanya emang cuma bisa diangkut pakai ini. Jadi seperti apa perjalanan saya? Super semangat nih, ikuti jejak saya, jejak petualang. Perjalanan kita ini bakal makan waktu yang lama banget ya Om ya. Prediksinya sih 5-7 jam, tapi kita nggak pernah tahu cuaca panas, cuaca hujan. Nah inilah fungsi atap ini diciptakan supaya kita terlindung dari matahari dan hujan. Ini salah satu cara yang kreatif banget. Jadi come on Om, kita mulai petualangannya. Desa Pinogu yang saya tuju bukan sekedar desa, lokasinya sangat terisolir. Kayak gini nih, kita nggak pernah tahu apa yang bakal dihadapin di perjalanan, makanya ojek-ojek ini setiap ke atas itu mereka wajib bawa peralatan sendiri, kayak pompa, terus shock breaker cadangan, busi cadangan, supaya perjalanannya tetap bisa lanjut terus. Ada pohon tumbang di tengah-tengah perjalanan kita, dan karena motor kita super besar dan tinggi, jadi mau nggak mau pohon tumbang ini harus kita potong dulu, baru kita bisa lewat. Untuk berada di balik kemudi ojek Pinogu butuh penguasaan medan yang mumpuni. Gak sampai-sampai. Lihat itu. Kali ini saya nggak boleh dibonceng, jadi harus turun jalan kaki ke atas. Soalnya itu lumayan terjal tanjakannya sama lumayan dalam lumpurnya. Butuh waktu 10 menit untuk satu motor melewati tanjakan ini. Nah, karena rombongan cukup banyak, kami menghabiskan waktu 1 jam untuk satu tanjakan ekstrim. Rantainya lepas pas nanjak, jadi butuh bantuan juga buat ngedorong ke atas. Super licin sih, saya aja yang jalan susah, apalagi yang bawa ojek dengan beban yang berat banget kayak gini. Wah, baru setengahnya yang kami tempuh. Perjuangan masih panjang, masih ada 15 km menunggu di depan, dan entah kejutan apa yang kami jumpai. Semangat! Sampailah saya di Desa Pinogu. Amin, dengan selamat, barang-barangnya semuanya selamat. Coba bisa dilihat dari muka saya. Kira-kira berapa lama perjalanan yang harus saya tempuh? Dari estimasi 5-7 jam, ternyata perjalanannya jadi 12 jam. Penuh perjuangan tapi menyenangkan dan seru banget. Nah ini udah sampai, udah disambut sama tuan rumah yang baik-baik. Sudah ada pisang goreng di belakang saya. Sekarang mau istirahat, tetap ikutin jejak saya, jejak petualang. Kita bakal eksplor tadi kopi. Pagi yang sejuk menyelimuti Desa Pinogu. Rasa lelah karena perjalanan panjang sirna sudah. Wilayah yang memiliki luas 5 kali lebih besar dari kota Gorontalo ini dihuni 3.000 penduduk. Mayoritas masyarakat Pinogu punya kebun kopi sendiri. Dari desa terisolir inilah dihasilkan kopi bercita rasa tinggi. Luas kebun kopi di Pinogu 270 hektar.
Jumlah pohon kopinya jauh lebih banyak dibanding jumlah penduduk di desa ini. Kopi jenis Robusta tumbuh subur di desa Pinogu. Setelah digiling ini baru berasa banget kalau kopi ini banyak lendirnya ya Om. Nah makanya supaya lendirnya ini runtuh semuanya, terus waktu penjemuran juga jadi lebih cepat, kita akan lakukan proses fermentasi 3-4 jam. Proses fermentasi jadi salah satu cara yang masih dipertahankan. Olahan kopi seperti ini menjamin kualitas biji kopi. Biji kopi fermentasi akan lebih cepat kering saat dijemur karena lendir sudah tidak tersisa. Iya, sambil nunggu difermentasi, saya sama Om Yasin mau cek-cek dulu ini yang udah dijemur udah benar-benar kering atau belum. Tinggal kita angkat yang sudah kering, digiling lagi, disortir lagi, jadilah sudah biji kopi Pinogu. Cara olah kopi Pinogu masih tradisional. Itulah mengapa produksi kopi Pinogu tidak dapat dilakukan dalam skala besar. Sekarang saya lagi proses roasting coffee. Lagi sangrai kopinya dari biji supaya berubah warnanya nanti jadi hitam ya Om. Sampai hitam prosesnya sih kurang lebih sekitar 1 jam. Semakin banyak biji kopinya, semakin lama pula proses sangrainya. Aroma sedap khas kopi Pinogu menyeruak kemana-mana. Sudah halus kopinya, sekarang tinggal waktunya saya nikmatin kopi Pinogu. Ada gula aren, ada kelapa, ada singkong, ada daun pisang. Jadi kopi Pinogunya hari ini bakalan saya masak jadi kudapan, namanya doko-doko. Masyarakat desa Pinogu suka sekali membuat makanan manis. Singkong, parutan kelapa, dan gula aren jadi bahan utama. Gula aren lebih dipilih ketimbang gula pasir. Rasa manisnya lebih legit. Warnanya juga menjadi ciri khas doko-doko. Ini dia nih yang unik, adonan dicampur kopi. Aroma manis gula dan kopi beradu apik. Seketika langsung menggugah selera makan. Dalam bahasa Gorontalo, doko-doko artinya bungkus-bungkus. Adonan yang sudah dioseng lantas dibungkus daun pisang berbentuk segitiga. Cara bentuknya tak sembarangan, harus ada celah di atasnya agar matang merata. Set, doko-dokonya bakal kita kukus selama 30 menit. Nah ini dia kudapan saya. Doko-doko kopi. Doko-doko kopi ya kita cobain. Ah ini mah kue wajik. Aceh memiliki ragam budaya dan adat istiadat. Salah satu yang banyak diminati warga Takengon adalah lomba pacu kuda. Oke, sekarang saya udah ada di wilayah pacuan kuda. Ini sebentar lagi akan race dan jokinya itu dari segala umur. Ada yang dewasa, ada juga ini yang anak-anak. Kelas berapa? Satu. Umurnya masih 12 tahun ada? 12 tahun? Baru 12 tahun, karena memang biasanya anak kecil itu dipakai untuk jadi joki karena tubuh dia lebih ringan. Jadi nanti waktu dia balap akan lebih kenceng lari kudanya. Pacuan kuda ala Gayo memiliki keunikan tersendiri, mulai dari nama kuda hingga penunggangnya yang merupakan anak kecil.
naikin. Naik ke atas dia rasanya deg-degan, nervous. Tapi untung dia tenang, jadi saya juga harus ikut tenang supaya pergerakannya aman. Tidak sembarang orang dapat menaiki kuda pacuan, karena kuda ini sengaja dibiarkan tidak terlalu jinak agar bisa berlari kencang saat pacuan. Dia nggak bisa ya Bang, cuma kayak lari-lari. Kuda gayo pacuan berasal dari beragam ras. Beberapa kuda lokal sengaja disilangkan dengan kuda luar seperti ras Australia untuk mendapatkan postur kuda yang tinggi. Bisa dibilang seumur hidup saya ini adalah kuda terbesar yang pernah saya lihat-lihat nih. Tingginya lebih tinggi daripada Rani. Ini dia baru begini loh. Apalagi dia berdiri begini. Ini emang kuda pacu, dia jadi harus kuat, kekar, dan perawatannya juga nggak boleh sembarangan. Lingga Raya, kuda persilangan Australia ini sudah menjadi juara bertahan selama beberapa tahun terakhir. Kuda pacuan bukan hanya wajib melakukan latihan, namun juga rutin mendapatkan perawatan. Ini selalu jadi bagian yang menarik untuk saya, perawatan kaki kuda. Jadi dipasang sepatu, tapalnya, supaya nanti dia nggak sakit ketika lari, supaya aman. Nah ini kayak di manicure pedicure, kukunya dibersihin, dirapihin. Ini dia alasannya kenapa harus ditaruh di antara paha sebagai tumpuan, karena dia kakinya suka goyang-goyang, gerak-gerak. Ini lagi dibersihin. Nah, dia ada batasnya, jadi nggak boleh terlalu dalam, jangan sampai kena ke kulitnya, nanti bisa sakit. Nah ini kudanya udah pakai sepatu, dua-duanya udah siap buat jalan keluar rumah. Jadi dia udah aman kalau nanti lari kencang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Udah ada di Takengon, dan di sini uniknya masyarakat masih ada beberapa yang mempertahankan tradisi membajak sawah, tapi bukan pakai kerbau, pakai kuda. Nah sekarang kudanya lagi dipanggil, dipancing supaya dia mau buat bajak sawah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi kudanya tersebar di mana-mana, sawahnya sebesar ini. Kita panggil mereka, kita pancing. Ini dia si hitam, dia dari ujung sana. Tapi kenal sama suara pemiliknya, kenal sama suaranya Pak Tamrin. Jadi begitu dipanggil langsung datang. Tapi tetap dipancing sama makanan. Nah ini udah diikat talinya. Kita siap bajak sawah barengan sama si hitam. Ikut jejak saya, jejak petualang. Kuda merupakan salah satu hewan dengan kecepatan berlari tercepat di dunia. Tak heran, pekerjaan membajak juga bisa dilakukan dengan lebih cepat. Beda banget sama kerbau kalau bajak pakai kuda. Gerakannya super cepat, kita harus ikutin juga. Saya ditarik. Bajak dengan tenaga kuda sudah ada sejak zaman Belanda. Seiring perkembangan zaman, tradisi ini mulai ditinggalkan dan digantikan dengan alat modern. Selesai, Pak. Tanah Minang, tanah penuh sukacita. Masyarakatnya yang ramah dan hangat membuat petualangan saya begitu berwarna. Destinasi pertama saya, Desa Jambulipo, Lubuk Tarok, Sijunjung. Nah ini kebetulan saya datang ke sini pas banget abis selesai musim panen. Jadi salah satu perayaannya setelah panen biasanya mereka ada satu permainan, namanya permainan kabau-kabau. Jadi manusia jadi kerbau. Seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi sistemnya itu estafet, kita bakal lomba cepet-cepetan. Cie, duo, tigo. Kamu yang tunggu dan
basah menjadi lokasi yang paling ideal untuk bermain kabau-kabau. Batang padi yang masih banyak berserakan menjadi tantangan tersendiri saat mencoba menarik teman yang jongkok di atas bambu. Bambu yang digunakan pun tidak boleh sembarangan, harus bambu aur. Ruas-ruas di bambu ini saling berdekatan, sehingga kuat dan tidak mudah patah. Ini sistemnya kayak karapan sapi, tapi diganti sama manusia. Aduh. Berat banget. Suasana ceria memenuhi padang sawah. Masing-masing tim memiliki pendukungnya sendiri-sendiri. Permainan tradisional ini sudah ada sejak zaman dahulu. Awalnya hanya bambu yang ditarik saja. Lama-kelamaan bambu dirangkai agar bisa dinaiki oleh manusia. Ada 3 batang bambu yang dirangkai, masing-masing sepanjang 1,5 meter. Bisa dimainkan oleh orang dewasa maupun anak-anak. Meskipun saya jatuh paling sering, tapi belum ada yang menang. Masih ada kesempatan. Ayo! Yeay! Buyung, juara 2. Kita masuk babak final. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Aduh, kotor banget. Oke, siap. Ini udah final. Sisanya tinggal 2, jadi kompetisinya akan lebih ketat lagi. Dan kita udah punya strategi baru. Jadi supaya ini saya nggak jatuh-jatuh selama di atas, kakinya itu ngangkang sebesar-besarnya, pakem di sebelah sini. Terus badannya tuh agak bungkuk ke depan. Jadi nanti saya nggak gitu berat buat ditarik. Itu strategi saya buat final. Semoga menang ya. Come on, ikuti jejak saya. Jejak petualang. 2, 3. Yap, benar saja. Dengan strategi yang baru, pergerakan tim saya jadi lebih mudah. Sistem estafet masih berlaku. Namun karena tenaga yang sudah terkuras habis di tengah perjalanan, tim saya mulai kelelahan. Dengan adanya permainan kabau-kabau, pekerjaan petani menjadi lebih mudah. Petani tidak perlu lagi susah payah membajak sawah dalam waktu yang lama, karena sudah dibantu masyarakat lewat permainan ini. Wah, benar-benar saling menguntungkan ya. Yang menang tim Bujang. Saya pikir saya yang menang. Ternyata bedanya tipis. Tapi ini emang permainan yang seru banget. Jadi salah satu permainan rakyat yang rutin selalu mereka mainin setiap musim tanam mau ada lagi. Jadi ini kita sambil ngebantuin petani ngegemurin sawah lagi. Penggantinya kebo. Jadi seru banget ya. Masyarakat semuanya ikut berpartisipasi. Ikuti jejak saya, jejak petualang.